bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Tujuh pelayan istimewa. Ayat hafalan 1 Korintus pasal 12 ayat 4 dan 5. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Pekabaran pelajaran ini, apabila kita mengatur karunia rohani yang kita miliki, kita melayani Tuhan lebih baik. Apakah yang akan engkau pikirkan jika pulang ke rumah tidak ada makan siang? Bagaimana perasaanmu jika engkau lihat makananmu diberikan kepada orang lain? Ini kadang-kadang terjadi pada masa gereja mula-mula. Sebagian orang tidak dapat makanan, sedangkan yang lainnya mendapat banyak makanan. Gereja yang baru berkembang itu terus berkembang. Rasul-rasul terus sibuk. Tiap hari seharian mengajarkan firman Allah kepada orang-orang yang lapar untuk mendengarnya. Tetapi pada suatu hari, sebuah masalah yang pelik muncul. Umat percaya yang berbahasa Yunani mulai mengeluh. Mereka anggap bahwa umat yang percaya yang berbahasa Ibrani tidak membagikan makanan sehari-hari secara merata. Mereka percaya para janda Yunani tidak mendapat bagian mereka secara adil. Ini adalah sebuah masalah yang kita sebut diskriminasi. Diskriminasi artinya kita memperlakukan orang lain dengan buruk karena mereka berbeda dengan kita dalam banyak hal. Mereka kelihatan berbeda atau berbicara dengan bahasa yang berbeda. Mereka berpakaian berbeda atau makan makanan yang berbeda. Kelihatannya seperti orang-orang Yahudi, Ibrani membedakan perlakuan mereka kepada orang-orang Yunani. Para rasul tahu bahwa mereka tidak dapat mengatasi setiap masalah di dalam gereja yang baru itu. Dan mereka cukup bijaksana untuk mengetahui bahwa mereka tidak harus mencoba mengatasinya. Jadi mereka memanggil semua orang untuk berkumpul bersama-sama membicarakan hal itu. Pekerjaan kita adalah berdoa dan mengajarkan firman Tuhan. Carilah di antara kalian 7 orang, kata mereka. Pilihlah orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus dan hikmat. Kita akan meletakkan mereka sebagai orang-orang yang bertanggung jawab mengatasi masalah ini. Mereka saling memandang dan mengangguk. Itu ide yang bagus, kata mereka menyetujui. Lalu mereka memilih 7 orang yang baik. Stefanus, Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus menjadi diaken mereka yang pertama. Para rasul berdoa dan menumpangkan tangan mereka ke atas 7 orang itu, mengurapi mereka untuk melakukan pelayanan yang istimewa ini. Kemudian rasul-rasul bebas melanjutkan pekerjaan Tuhan yang mereka harus lakukan. Allah telah memberikan masing-masing anaknya sebuah karunia istimewa untuk dapat digunakan melayani Dia. Beberapa orang mempunyai karunia untuk mengajarkan firman Tuhan. Mereka adalah guru-guru yang kita senang dengarkan dan belajar daripadanya. Beberapa orang mempunyai karunia untuk memedulikan orang lain. Inilah orang-orang yang senang membantu. Mereka mencuci piring sesudah makan malam di gereja. Mereka menolong tetangga-tetangga mereka apabila ada masalah dengan mobilnya.
Mereka membuat makanan dan pakaian untuk orang-orang yang memerlukan. Pemberian Allah yang lain adalah kemampuan untuk mengerjakan sesuatu dengan baik. Apakah engkau tahu orang-orang yang mempunyai karunia berorganisasi seperti ini? Pemberian Allah yang lain adalah kemampuan untuk mengerti dan menolong orang lain yang sedang menghadapi masalah. Semua kita dapat menunjukkan kasih Yesus kepada orang lain sama seperti yang Dia lakukan. Para rasul terus mengerjakan pekerjaan mereka yang istimewa, yaitu mengajarkan firman Tuhan. Dan gereja yang masih muda itu terus bertumbuh dan bertumbuh. Bila orang-orang percaya menggunakan karunia mereka untuk melayani Allah, gereja akan terus bertumbuh. Setiap orang percaya, termasuk engkau dan saya, mempunyai satu karunia yang istimewa dan sebuah pekerjaan yang khusus untuk kita lakukan bagi Tuhan. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.